Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Setelah libur panjang ya, kita akan memasuki kuliah pertama atau pertemuan pertama tentang perilaku konsumen ya. Ini adalah mata kuliah inti di prodi kita, yaitu prodi manajemen bisnis ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dengan baik karena ini akan sangat memengaruhi nilai dari mahasiswa ya. Ini IPK-nya dan SKS-nya juga akan masuk ke situ ya. Oke, pada bab awal ini kita akan menjelaskan dulu tentang rencana perkuliahan semester ya dari mata kuliah perilaku konsumen, supaya mahasiswa paham kira-kira apa saja nanti yang akan kita pelajari bersama di kelas ya. Sekaligus juga mahasiswa nanti bisa mempersiapkan diri belajar di kelas atau di rumah ya, sehingga nanti ketika perkuliahan dimulai sudah siap ya. Nah, ini mahasiswa bisa mempelajari lewat buku atau lewat internet ya untuk mendukung mata kuliah yang disampaikan oleh dosen, karena bisa saja dosen menyampaikan itu masih ada yang kurang ya, atau tidak lengkap. Nah, itu bisa dilengkapi oleh mahasiswa sendiri. Nanti apabila ada yang tidak jelas, mahasiswa bisa bertanya ketika ada pertemuan di kelas ya. Nah, deskripsi mata kuliah yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita membahas tentang kerangka konseptual ya dari perilaku konsumen ya. Kemudian ada berbagai isu yang relevan ya dalam proses pengambilan keputusan konsumen secara terpadu, karena lingkungan itu akan terus berubah ya. Lingkungan dari konsumen, lingkungan dari perusahaan akan terus berubah, sehingga kita bisa lihat itu akan berpengaruh atau tidak terhadap perilaku konsumen ya. Seperti sekarang kita lihat sangat cepat perubahannya ya, termasuk perkembangan dunia internet ya, itu akan berpengaruh nanti terhadap perilaku konsumen. Kemudian kita juga akan membahas berbagai faktor ya yang mempengaruhi perilaku konsumen, baik faktor secara internal maupun eksternal ya, karena kita hidup itu pasti akan berinteraksi dengan lingkungan ya, baik internal maupun eksternal, dan itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen ya. Nah, ini selanjutnya adalah materi yang akan kita pelajari ya. Ada konsep, ciri, kepuasan, dan segmentasi konsumen, kemudian sifat alamiah pengambilan keputusan konsumen ya, faktor yang mempengaruhi, evaluasi alternatif dalam melakukan pembelian, kemudian proses pembelian berdasarkan generasi konsumen ya, pengaruh faktor eksternal dalam pengambilan keputusan, kemudian faktor internal. Nah, generasi konsumen, kalau mahasiswa generasi apa sekarang? Milenial ya. Kalau saya generasi apa? Z ya. Baby boomers itu Z ya. Nah, itu pasti akan berbeda ya. Dulu saya ketika jadi mahasiswa tidak ada internet ya, sehingga kita belanjanya ya harus secara offline, ke pasar ya, ke mall. Kalau sekarang sudah berbeda ya, mungkin tidak harus datang secara fisik ke toko ya, tapi bisa melalui apa? Online marketplace misalnya ya, atau media sosial dan sebagainya. Nah, ini sub untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah ya, atau kemampuan akhir yang nanti akan direncanakan ya. Ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui apa yang akan dipelajari dalam perilaku konsumen ya, dan akhirnya dapat mengenal dengan benar sebenarnya apa itu konsumen. Nanti kita akan tahu sebenarnya konsumen itu siapa. Apakah kita termasuk konsumen ya, atau orang lain, atau mungkin hanya orang-orang yang di kota dan seterusnya ya. Nanti kita akan tahu ciri-ciri dari konsumen. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran kita akan melakukan secara tatap muka seperti ini, secara klasikal ya, perkuliahan seperti biasa, ditambah nanti dengan diskusi ya. Diskusi dan juga nanti ada praktek ya. Jadi praktekum nanti ada di dalam pertemuan ini atau di dalam perkuliahan ini. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan adalah satu,
mahasiswa memahami pengertian perilaku konsumen ya. Yang kedua, mahasiswa bisa mengkaji pemikiran yang benar tentang konsumen dan ciri-cirinya ya. Jadi bisa saja nanti ada ciri-ciri yang khusus bahwa itu adalah konsumen ya. Jadi mungkin saja posisi bisa berubah-ubah. Suatu saat kita bisa jadi konsumen, suatu saat kita menjadi produsen ya. Atau mungkin bukan kedua-duanya kan, bukan konsumen, bukan produsen. Nanti kita akan lihat di situ ya. Kemudian indikator keberhasilannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perilaku konsumen dan cakupan dari ilmu perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa dapat menunjukkan dengan benar siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsumen ya, dan apa saja ciri-ciri yang melekat pada konsumen. Nah, kemudian untuk silabus atau materi perkuliahan ya, ini kita ada 9 materi ya, selain nanti ada asesmen 1 dan asesmen 2 ya, yaitu tentang konsep dasar perilaku konsumen, variabel dan teorinya, faktor budaya dan sosial dalam perilaku konsumen ya, faktor pribadi dan psikologis dalam perilaku konsumen, keputusan pembelian dan keterlibatan konsumen, kemudian sudut pandang perilaku pembeli dan tipe konsumen, perilaku konsumen pasca pembelian, kemudian komunikasi dan perilaku konsumen dalam strategi produk dan promosi, serta perilaku konsumen dalam strategi harga dan saluran distribusi ya. Nanti asesmen bisa secara tertulis, bisa juga dengan presentasi ya, atau bisa juga dengan wawancara ya, atau asesmen lisan ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan kemampuan atau daya serap dari materi ini oleh mahasiswa ya. Nah, ini bahan bacaan bisa dicari misalnya di toko-toko buku ya, atau mungkin juga di e-book ya, atau bisa juga mungkin di marketplace ya. Buku-buku ini mungkin tersedia, silahkan bisa membelinya itu ya. Atau kalau mau yang gratisan ya cari e-book yang gratisan ya. Ini ada Angel, kemudian James ya, Roger Blackwell, kemudian ada Philip Kotler ya, Peter, kemudian Swiftman, Setiadi, Simamora, Sunyoto dan Sutisna ya. Silahkan, itu semua nanti akan mendukung bagaimana proses belajar mengajar kita di kelas ya, supaya mahasiswa bisa lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Nah, kemudian untuk penilaian ya, penilaian nanti kita akan ada beberapa komponen. Yang pertama kehadiran dan keaktifan di kelas ya, itu adalah 10% ya. Kemudian absensi minimal 80%, sehingga kalau di bawah 80% tidak bisa keluar nilainya ya, alias nilai E ya. Kemudian praktikum 30%, asesmen 1 30% dan asesmen 2 30% ya. Jadi silakan nanti dipersiapkan dengan baik oleh mahasiswa. Nah, kemudian tata tertib ya, yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa harus masuk kelas tepat waktu ya. Toleransi keterlambatan hanya 5 menit, sehingga lebih dari 5 menit berarti tidak boleh masuk kelas ya. Harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan di kampus kita, ULBI ya. Kemudian meminta izin saat keluar ruangan selama perkuliahan berlangsung ya. Kemudian handphone harus dinonaktifkan ya. Tidak boleh ramai di kelas ya, atau ngobrol-ngobrol sendiri itu tidak boleh ya. Ketika perkuliahan sedang berlangsung gitu ya. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah konsep pemasaran ya. Jadi bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dengan pemasaran, ini penting ya, makanya kita mulai dari konsep pemasaran. Nah, pemasaran itu dilakukan untuk memperoleh empati atau memperoleh nilai plus dari konsumen. Nah, letak empati atau nilai plus konsumen adalah ketika perusahaan itu berhasil memenuhi kebutuhan konsumen. Ini kuncinya ya. Apa yang menjadi keinginan konsumen, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, itu harus bisa dipenuhi oleh produk. Produk itu dibuat oleh produsen. Nah,
produk dikenalkan oleh siapa? Yang mengenalkan produk siapa? Yang mengenalkan produk kepada konsumen atau calon konsumen siapa? Perusahaan melalui kegiatan pemasaran. Nah, maka ini pentingnya konsep pemasaran ketika kita belajar perilaku konsumen. Supaya apa? Supaya ketika kita memasarkan produk itu, yang kita pasarkan adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sehingga ketika menawarkan sebagai kegiatan pemasaran, konsumen akan cepat menangkap ya bahwa ini produk yang memang saya perlukan. Nah, sehingga kita mempunyai peluang yang besar untuk membeli ya. Tapi kalau kita menawarkan produk, sedangkan produk itu kita tidak perlu, kemungkinan kita beli enggak kan ya. Kita misalnya sudah punya sesuatu, kemudian dia ditawarkan barang yang sama, maka kita akan tidak membeli karena kita sudah punya di rumah ya. Buat apa membeli gitu ya. Ataupun mungkin barang itu sudah usang ya, itu barang masa lalu sekarang sudah tidak update lagi ya. Itu juga mungkin tidak akan dibeli. Maka di sini bagaimana perusahaan melalui tenaga pemasar atau konsep pemasar harus bisa menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu ya. Nah, kemudian dalam konsep pemasaran ini kita beranjak dari adanya studi-studi ya sebagai cara atau mekanisme ilmiah ya yang harus kita gunakan dalam menerapkan strategi kita dalam pemasaran ya. Pertama adalah banyak studi yang menggambarkan bahwa perusahaan yang sukses ya dalam memasarkan ya adalah mereka yang mampu menyediakan produk yang bernilai tinggi kepada konsumen. Artinya apa? Produk itu mempunyai value added ya, nilai tambah bagi konsumen. Kalau produknya yang sudah ada ya itu dan itu hal-hal yang dulu yang sudah ketinggalan zaman ya, maka mungkin tidak akan disukai konsumen ya. Tapi produk yang mempunyai nilai tambah itu akan dilirik oleh konsumen. Kita misalnya jualan singkong goreng ya, tapi singkong goreng kita ada nilai tambahnya, misalnya ditambah keju, ditambah coklat ya, ditambah apa lagi? Apa sih namanya yang itu yang coklat-coklat yang biasa buat kue? Apa namanya? Meses dan seterusnya ya, itu ada nilai tambahnya. Mungkin saja konsumen akan lebih suka kan, karena rasanya lebih enak, bervariasi daripada kita jual singkong goreng tidak ada apa-apanya ya, bisa saja singkongnya malah pahit kan ya, atau singkongnya keras ya. Nah, kita bikin singkong yang renyah ya dengan berbagai macam variasi rasa, itu lebih disukai enggak? Iya, itulah yang disebut bernilai ya, ada added value, ada nilai tambah. Nah, kemudian fokus pada pemahaman konsumen ya. Jadi kita harus meneliti ya melalui survei atau mungkin wawancara ya. Sebenarnya konsumen itu lebih menyukai saat ini yang seperti apa ya. Jadi di sini konsumen harus kita pahami dia yang sedang diperlukan itu apa saat ini, apakah produk-produk yang memang harus sampai ke rumah, dia tidak usah datang ke toko, atau produk-produk yang memang disediakan dalam jam-jam tertentu ya, atau mungkin juga produk-produk yang bisa hadir di tengah konsumen dengan cara-cara yang mudah gitu ya. Nah, artinya tidak perlu repot-repot ya, termasuk dalam cara pembayarannya. Nah, ini harus dilakukan penelitian agar kita sekali lagi bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkembangnya internet ya. Ini sampai sekarang internet masih terus berkembang dan menjadi sarana yang paling banyak digunakan dalam melakukan kegiatan pemasaran ya. Mungkin mahasiswa tahu ya bahwa sekarang ini mall pada sepi ya, toko-toko sepi, bukan berarti tidak ada transaksi ya, tapi sepinya mall dan pasar itu atau toko ternyata mereka beralih ya, yang tadinya membeli secara fisik ke toko, sekarang menjadi membeli secara online ya, sehingga kita lihat belanja lewat TikTok ya, itu menjadi hal yang booming sekarang ya. Rata-rata orang itu melakukan pembelian barang melalui TikTok ya, sehingga pemerintah pun sekarang mau bikin aturan ya agar TikTok tidak ada
fitur belanjanya ya. Karena apa? Sebagian besar lari ke TikTok. Nah di sisi lain yang jualan di TikTok itu kebanyakan adalah dari luar negeri ya. Jadi produk-produknya produk asing. Sementara produk dalam negeri lebih sedikit ya. Apalagi kita kebanyakan adalah UKM ya. Kalau UKM itu tidak laku, kalah bersaing, artinya kita bisa kehilangan devisa ya. Karena nanti uangnya lari ke luar negeri ya. Kalau kebanyakan kan produk Cina ya yang dijual kan. Dan harganya lebih murah ya. Saya kemarin beli tripod lewat TikTok itu harganya 85.000 ya. Padahal kalau di mall itu produk yang sama bisa sampai 300.000 ya. Jadi ini jelas lebih murah itu ya. Nah ini menjadi suatu revolusi yang luar biasa adanya internet ini. Dan ini akan mempengaruhi perilaku konsumen itu ya. Nah itu pentingnya bagaimana kita mengenal perilaku konsumen, baik kita sebagai konsumen maupun kita sebagai produsen. Mahasiswa nanti akan punya peran ganda ya. Dia bisa sebagai konsumen, bisa sebagai produsen. Nah dua-duanya harus dikuasai oleh mahasiswa sehingga nanti ada sinergi bagaimana peran sebagai produsen, bagaimana peran sebagai konsumen. Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah ini makanya di sini kenapa kita harus mempelajari perilaku konsumen ya. Jadi ini konsumen itu perilakunya bukan hal yang mudah tapi rumit ya. Kenapa rumit? Karena setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda ya. Si A mungkin inginnya itu, si B beda lagi. Kemudian yang kedua adalah ada latar belakang psikologi ya. Ada yang mungkin dia mudah terpengaruh, ada yang tidak ya. Ada yang setia dengan suatu brand atau suatu produk ya, dan ada juga mungkin yang kemampuan atau daya belinya kurang ya. Ada juga yang daya belinya lebih. Nah ini sangat rumit, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana konsumen itu berperilaku. Itulah makanya kita harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen apabila kita sebagai produsen ya. Kalau kita sebagai konsumen kita juga harus bisa mengendalikan diri ya. Artinya kita membeli barang itu bukan semata-mata karena nafsu belaka ya, tapi memang di situ ada kebutuhan ya dan ada kemampuan. Oke ya, itu yang kita sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, silahkan ya. Kita bisa menampung pertanyaan setiap saat ya. Jadi ketika saya menyampaikan kuliah, mahasiswa bisa langsung mengajukan pertanyaan. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.